it's okay nggak sesuai sama kuliah kamu, karena biasanya kuliah itu kan tuntutan orang tua gitu ya. Jadi kita dituntut untuk kuliah, kita dituntut untuk lulus kuliah gitu. Kita di bulan ketiga atau bulan keempat kita bisa mencapai omset kita per bulan bisa mencapai 200 juta dengan kapasitas 25 orang. Itu achievement banget sih ya. Jadi langsung BP pada bulan itu juga. Hai guys, kenalin aku Rismawati, tapi biasanya orang tuh kenalnya Mima. Di sini aku sebagai owner Ramen Head. Mungkin kalian udah kenal, udah tahu Ramen Head. Jadi aku berasal dari Jambi sebenarnya. Aku asalnya dari Jambi, aku kuliah di Jogja dari berapa tahun ya? Dari 2014 sampai akhirnya aku lulus. Aku kuliah di manajemen, S1 manajemen di satu universitas terkenal di Yogyakarta juga. Pas kuliah aku juga kerja, aku model dulu, model foto. Terus aku juga pernah jualan tas, kulit, tapi gagal guys. Tapi nggak apa-apa ya, namanya bisnis nggak apa-apa. Terus aku juga pernah jualan hijab, karena kebetulan aku kuliah di salah satu universitas yang harus menggunakan jilbab gitu. Jadi aku jualan, setelah itu betah di Jogja, akhirnya aku bikin usaha walaupun beberapa ada yang gagal. Ternyata Jogja itu membuat nyaman, akhirnya aku bikin usaha kecil-kecilan, rumahan, dimulai dari pre-order, namanya dulu Monmentai. Kalau buat kalian yang tahu, namanya dulu Monmentai. Setelah itu baru deh kumpulin uang sedikit-sedikit, akhirnya memberanikan untuk membuka Ramen Head gitu. Jadi awal mula Ramen Head itu, ini lucu ceritanya. Jadi ada tempat yang dijual. Dulunya tempat itu adalah coffee shop. Ada tempat dijual seisinya. Jadi kayak tempatnya, terus interiornya, furniturnya, semuanya. Bahkan alat kopinya pun dijual. Satu set semua tuh dijual gitu sama dia. Akhirnya aku punya feeling kayak ini oke deh gitu. Oke, dilihat juga oke, tempatnya oke, kecil gitu kan. Tapi aku bingung mau bikin apa awalnya. Ya udah deh, beli dulu aja gitu. Setelah dibeli, kayaknya terlalu banyak coffee shop yang ada di Jogja. Akhirnya aku mikir kayaknya nggak mungkin deh kalau coffee shop. Terus aku mikir lagi, apa ya, makanan tapi yang nggak bosenin tuh apa sih gitu. Nah, biasanya kalau orang Indonesia tuh selain nasi, dia tuh pasti makannya mie gitu. Akhirnya aku, gimana kalau bikin ramen? Aku coba dulu nih, tapi bikin dulu di rumah. Jadi aku udah beli dulu tempatnya, tapi aku belum mencoba untuk buat ramennya. Akhirnya aku bikin sembari dibersihin, direnov. Akhirnya aku bikin dulu di rumah, R&D di rumah. Teman-teman juga yang lain pada nyobain. Awalnya fail banget sih. Pertama fail, kedua fail. Akhirnya ketemu nih satu resep yang menurut aku oke dan menurut teman-teman oke. Akhirnya kita berani buat, ya udah kita buka ramen aja di tempat itu. Kita renov yang awalnya itu adalah bar, maksudnya bar untuk coffee shop gitu. Kita sulap jadi kitchen yang temanya open kitchen. Jadi orang luar juga bisa ngelihat chefnya masak kayak gitu. Bisa ngelihat, oh ternyata ingredientsnya segar, enak gitu. Akhirnya aku undang teman-teman aku ke situ, kita opening. Ternyata semua orang suka. Terus ada macam-macam customer yang bikin konten sendiri malahan dari situ. Setelah nyobain, dia malah kayak bikin konten sendiri dan oke gitu. Oh ya, kalau kalian belum tahu, jadi aku juga di kota asal aku di Jambi, aku juga punya toko bangunan gitu, yang mana itu sebenarnya bukan usaha anak muda banget pada waktu itu. Tapi aku memilih untuk sepertinya ini cocok untuk bisnis jangka panjang, yang mana
orang akan selalu membutuhkan barang-barang yang ada di toko bangunan gitu. Akhirnya setelah itu aku pengen punya usaha yang di Jogja yang emang sebenarnya kalau F&B itu high risk ya, tapi seru karena di situ aku bikin sendiri, aku create something yang orang lain tuh juga suka sama makanan aku. Terus aku bisa nge-hire orang-orang yang nantinya jadi tim aku untuk memperluas si Ramen Head ini. Itu kayak manajemen aku. Akhirnya aku sekarang punya manajemen sendiri, punya kantor. Terus orang-orang tuh ternyata antusiasnya tuh bukan cuma ke situ, dan pada akhirnya aku gak cuman bikin Ramen Head doang, tapi aku juga bikin gimana caranya Ramen Head itu bisa ada sistem kayak misalkan sekarang Ramen Head bisa franchise gitu. Itu kan juga termasuk sebagai manajerialnya yang oke. Kok bisa nih dari kecil, padahal sekarang Ramen Head itu masih usianya sekitar 1 tahun, tapi dia udah bisa franchise, udah bisa cabangnya kalau gak salah sekarang udah 4. Jadi itu bikin aku jadi semangat. Terus jadi it's okay nggak sesuai sama kuliah kamu, karena biasanya kuliah itu kan tuntutan orang tua gitu ya. Jadi kita dituntut untuk kuliah, kita dituntut untuk lulus kuliah gitu, yang mana belum tentu kita bekerja atau dapat cuannya ada di sesuai sama kuliah kita gitu sih kalau aku. Ini lucu banget sih sebenarnya nama Ramen Head ini. Jadi akhirnya aku bingung nih. Dulu namanya itu pengennya kalau nggak Secret Ramen, ya Ramen Head gitu. Karena nggak kepikiran nama yang apa ya yang unik, dan kebetulan kebanyakan itu yang menggunakan head tuh kayak yang sneakerhead. Kalian pasti tahu kayak sneakerhead atau apa, itu tuh kebanyakan tuh orang yang suka banget di bidang sneaker misalkan. Jadi namanya sneakerhead. Nah, aku kepikiran kayak ya udah Ramen Head aja. Jadi orang yang suka banget di bidang di makanan ramen. Makanya kasih nama Ramen Head aja deh gitu. Dan kebetulan aku juga cari, ternyata nama itu pun belum digunain sama orang. Akhirnya Ramen Head aja daripada Secret Ramen kan ya gitu. Ya udah deh, Ramen Head aja lebih oke. Bermula dari aku suka makanan Jepang. Semua makanan Jepang aku suka. Ya udah, gimana kalau aku bikin makanan yang aku sendiri suka gitu. Dan menurut aku makanan Jepang itu di lidah-lidah orang Indonesia tuh masuk banget gitu dibanding makanan negara-negara lain gitu. Ya udah deh, aku coba bikin di rumah. Aku coba ke teman-teman, aku coba ke suami aku. Suka, aku coba jual. Oke, jadi aku sebenarnya tuh aku bangga banget guys ini tuh sama Ramen Head, karena ini masakan aku sendiri yang kalian tuh juga suka gitu. Aku kayak kadang orang nggak percaya, masa sih kamu sendiri yang bikin menunya gitu. Iya, aku sendiri yang bikin menunya. Emang mukanya kayak nggak kelihatan bikin menu, tapi aku sendiri yang bikin menunya. Semua menu di Ramen Head tuh aku sendiri yang bikin. Nggak ada, aku nggak ada basic masak sama sekali. Ya aku masak cuman buat keluarga, cuman buat suamiku, cuman buat anak aku, buat teman-teman. Tapi ternyata pada suka masakan aku sih gitu. Aku juga nggak ada, misalkan dulu apakah aku di hotel, apakah aku les masak, gak ada sama sekali. Ya aku masak karena aku suka. Jadi gak ada basic yang sekolah, basic yang les, itu gak ada. Ya aku masak karena suka. Aku suka ketika orang makan masakan aku dan mereka bilang kayak enak gitu. Nah, aku suka. Kayak apa ya, punya kenikmatan sendiri gitu loh. Apa yang kita bikin terus orang suka gitu. Gak cuma kita doang yang suka, tapi orang lain tuh suka. Ternyata yang suka bukan sedikit, tapi banyak banget. Nah, itu aku happy banget sih di situ. Sama kayak Ramen Head, kalian harus cobain, pokoknya enak banget. Yang bikin Ramen Head beda dari ramen-ramen yang lain, pertama, bikinan aku sendiri. Beda kan dari yang lain. Mungkin yang lain kayak ramen-ramen gede lah yang ada di mall. Mereka kan pasti ramen yang bener-bener chefnya dari Jepang lah,
atau mereka basicnya emang sebelumnya chef di hotel kah, atau mereka sekolah kah. Ini enggak, ini bener-bener aku pure cari sendiri resepnya yang aku suka seperti apa. Terus yang bikin beda adalah masing-masing outletnya Ramen Head itu menunya beda-beda. Ini kita punya basic menu, yaitu ramen dengan beberapa kuah, 3 kuah basicnya itu. Tapi kita di masing-masing outlet punya yang beda-beda. Nah itu tadi, itu bikin beda. Mungkin kalau kalian sebenarnya kalau kalian sadar, ini tuh aku bukan meniru ya. Jadi kayak mempelajari cara bisnisnya McD, kalau kalian sadar. Jadi kayak McD itu di semua negara itu biasanya beda-beda. Kayak di Thailand mereka punya menu yang beda, di Indonesia, misalkan di mana ya, di Vietnam kah, itu menunya tuh pasti ada sesuatu yang beda. Nah aku pengen Ramen Head nantinya akan kayak gitu. Jadi ada menu-menu yang beda di setiap outletnya, walaupun jangkauannya masih Jawa ya, tapi aku pengen setiap kalian ngerasain, jadi kayak kalian tuh bisa beda-beda setiap ngerasain di masing-masing outlet. Misalkan kalian pengen ramen tapi ada sushi-sushinya juga, kalian bisa datang ke Magelang. Kalian pengen ramen yang kalian pengen nongkrong tapi makanannya tuh ramen, kalian bisa datang ke yang Kusuma Negara. Atau kalian cuman lapar doang pengen makan terus pulang, kalian pengen bisa datang yang di Kusuma Negara, di Pandega. Jadi kita punya cara sendiri untuk kalian tuh bisa nyobain di masing-masing outlet tuh menu yang nggak kalian temuin di outlet lain gitu. Jadi Ramen Head itu guys tempatnya kecil, Ramen Head Pandega itu tempatnya kecil. Itu cuman berapa seat ya? Kayaknya kapasitas 25 orang. Kita di bulan ketiga atau bulan keempat, kita bisa mencapai, omset kita per bulan bisa mencapai 200 juta. Dengan kapasitas 25 orang. Itu achievement banget sih ya. Jadi langsung BP pada bulan itu juga. yang mana bikinnya aja nggak sebanyak itu. Tapi pada bulan itu kita bisa benar-benar oke sih ya, mungkin di kalangan berbeda, di dunia F&B yang berbeda mungkin segitu tuh kecil gitu, tapi untuk achievement aku sendiri, buat aku segitu tuh udah wow banget sih, udah oke banget gitu. Kayak dengan tempat yang kecil, istilahnya kalau orang sekarang hidden gem gitu. Tempatnya kan kayak kecil gitu, masuk gitu ya yang di Pandega. Tapi kita bisa menyentuh omset bulanan itu di 200 sampai 250 juta. Sebenarnya kalau untuk strategi yang benar-benar di planning itu tuh nggak ada guys. Jadi emang awalnya itu tadi dari ngundang selebgram ya istilahnya, selebgram atau kalau sekarang ada seleb talk ya yang buat TikTok gitu. Itu ternyata dia bikin konten sendiri, ternyata mereka suka, booming. Ya mereka ngantri. Bahkan di situ tuh benar-benar waiting list biasanya. Jadi sampai ya kalian ngantri, kalian waiting list, dan mereka itu mau nunggu. Jadi kalau di Pandega karena kecil tempatnya, mau nggak mau tuh kalian makan, selesai makan ya pulang. Bener-bener untuk cuman makan bisa pulang. Bukan yang untuk makan, nongkrong, bukan ini, tapi makan ya habis selesai makan pulang. Kalian tujuannya ke Ramen Head itu ya buat makan ramen, setelah itu pulang, kenyang pulang gitu. Jadi kita strateginya ya balik lagi, selain kualitas ya kuantitasnya banyak.
kayak gitu sih. Dari kalangan mahasiswa, dari kalangan keluarga. Balik lagi karena harganya murah, jadi mahasiswa pun nggak segan buat kesana karena harganya murah, ngajak teman-teman, tempatnya lucu karena kayak bener-bener di Jepang gitu loh, yang kayak toko ramennya tuh kecil-kecil, terus kayak ngantri, terus kayak waiting list. Akhirnya mereka terbiasa dengan waiting list, terbiasa dengan ngantri gitu. Ya udah, tapi mereka mau nunggu buat semangkok ramen head. Hal unik sih banyak ya. Kalau dari apa nih? Kalau dari customer. Kalau dari customer bukan unik ya, lebih ke lucu sih. Jadi karena tempatnya kecil, terus kita bikin kitchennya itu kan temanya open kitchen. Jadi semua customernya itu bisa lihat chefnya masak kayak gitu ya. Jadi emang rada-rada tempatnya kecil, terus penuh orang, tuh kayak gerah gitu loh. Padahal AC-nya udah 3. Di tempat kecil AC-nya udah 3. Tapi mereka tetap aja komentarnya tuh lucu-lucu. Yang kayak tempatnya panas, tempatnya gerah, tempatnya kecil. Ya karena emang kecil guys. Karena emang awalnya aku juga gak expect akan se-booming itu. Makanya kalau tahu akan se-booming itu kayaknya aku sewanya gede Jakal, pinggir Jakal itu deh, kayaknya gede banget. Tapi gimana ya, ada lagi yang lucu apa ya, komentar customer sih banyak sih yang lucu. Kayak apa sih, apa ya, misalkan rasanya nggak otentik gitu ya, karena rasanya udah kita sesuaikan dengan lidah Indonesia. Kalau rasanya bener-bener Jepang banget, belum tentu kalian suka gitu. Jadi penikmatnya itu ya karena aku berjualan di Indonesia, terutama di Yogyakarta, ya lidahnya aku sesuaikan dengan orang-orang sekitar gitu, biar bisa dinikmati sama semua orang. Tapi kalau bener-bener yang otentik Jepang banget, malah belum tentu orang-orang boleh suka gitu. Suka dukanya pasti ada ya. Namanya orang kalau baru bangun bisnis itu nggak mungkin langsung legit banget ya. Di bulan pertama itu aku tuh bener-bener yang kayak, ya itu tamu undangan aku aja. Setelah itu nyobain dan suka, akhirnya mereka datang sendiri gitu. Terus ada lagi titik aku paling sedih adalah dulu Ramen Head itu ada, jadi manajernya dulu bukan manajer Ramen Head yang dulu, itu bukan manajer Ramen Head yang sekarang gitu. Manajer Ramen Head itu teman aku sendiri, namanya Nivo. 1 bulan setelah Ramen Head opening, ternyata Nivo meninggal. Jadi aku kayak sedih banget di situ, aku terpuruk banget. Aku nggak tahu harus gimana, tapi ya emang harus tetap jalan. Padahal semuanya yang ngurus dia. Di sini mau itu dari ojolnya, mau itu dari semuanya, karyawannya, semua tuh dia yang ngurus. Dia meninggal karena kecelakaan, jadi benar-benar yang tiba-tiba banget. Semuanya pada kaget, aku juga kaget. Itu titik kayak akunya sendiri tuh udah gak semangat gitu loh, kayak aduh masih jalan 1 bulan, belum juga rame, gak ada rame-ramenya sih. Itu tuh kayak sehari tuh 100.000, 150 gitu omsetnya. Sedangkan aku punya karyawan tuh 4, 5, belum lagi sewa tempatnya. Teman-teman yang lain, karyawannya juga ngasih semangat. Jadi kayak ya udah, apapun yang terjadi kita bangun lagi, bisa ngebanggain teman aku yang udah meninggal juga, ngebanggain Nivo. Kalau Ramen Head tuh bisa. Dan bersyukurnya sekarang penikmatnya banyak banget. Sekarang cabangnya udah ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada di Pandega, Kusuma, Magelang, sama Godean gitu sih. Jadi bener-bener jatuh banget. Dan terus syukurnya sekarang masuk downward. Titik terendah dari bisnis ini, jadi di bulan pertama, di minggu kedua itu kan kita udah nggak ada kayak teman-teman yang diundang gitu. Malah itu yang beli tuh aku sendiri. Jadi aku yang order Ramen Head lewat ojek online.
aku sendiri yang beli makanan aku. Senilai 25.000, aku beli 2, 50.000. Jadi 150.000 omset sehari, 50.000 itu dari aku sendiri. Tapi ya nggak apa-apa, aku mikir kayak kalau aku sih suka yang dia tuh bertahap, jadi kayak dia tuh pelan tapi naik gitu. Aku nggak terlalu suka yang kayak booming. Belum tentu dia booming stabil di sini terus kan, belum tentu, pasti akan ada turunnya, naiknya. Tapi kalau kita sudah terbiasa dari bawah dulu pelan-pelan, ketika ada something yang bikin kita turun, itu kita sudah terbiasa dengan hal itu gitu. Kayak istilahnya kayak nggak kaget lah karena kita udah pernah di fase itu. Jadi ya nggak apa-apa buat aku gitu sih. Pengen banget sih, aku pengennya Ramen Head ada di seluruh Indonesia sih guys. Jadi buat ini Ramen Head di franchisein ya, buat kalian semua yang nonton pengen franchise Ramen Head, boleh banget langsung kontak aku, kontak manajer aku, atau kontak di sosial media Ramen Head, ramenhead.co. Aku pengen banget buka selain di Jawa sebenarnya, kayak di mana ya, kayak yang aku pengen tuh di Bali seru tuh, di Bali atau di Sumatera juga nggak apa-apa lah, di Jambi, di tempat aku tinggal. Tapi kalau buat sekarang sih ya dekat-dekat ini karena masih belum begitu lama juga Ramen Head, jadi mungkin fokusnya tetap di Pulau Jawa dulu sih. Kayak kita kan udah ada selain di Jogja, ada di Magelang. Semoga tahun ini atau tahun depan ada di Solo, ada di Semarang, ada di mana lagi ya? Ada di Salatiga, ada di Malang, Surabaya. Semoga ada. Aku pengennya Ramen Head ada di seluruh Indonesia. Amin. Kalian semua nyobain masakan aku. Pesan-pesan buat anak muda sekarang. Aku pesannya cuman kalau buat anak muda sekarang ya, pada gak apa-apa tahu mencoba hal baru, gagal itu gak apa-apa, itu proses. Kalau gagal ya coba lagi, kalau gagal ya coba lagi, sampai kalian nemuin titik dimana ya ini itu akan oke, ini itu akan sukses gitu. Dan aku juga pengen ngomong sih buat kalian semua, udahlah, yang namanya gengsi itu dikesampingkan dulu deh. Yang namanya kan kadang anak muda sekarang tuh yang kayak ya itu bukan aku banget, itu tuh nggak sesuai sama apa sih namanya, kalau anak sekarang tuh nggak passion aku gitu. Ya kalian kan kalau kebutuhan itu ada kebutuhan primer, sekunder gitu ya. Ya utamain dulu deh kebutuhan primer kalian. Ya kalian cari sesuatu yang bisa menghasilkan dulu. Ketika kalian udah nemu yang sesuatu yang menghasilkan, ya contohnya aku juga nggak sesuai sama kuliahku. Maksudnya aku jualan ramen, padahal kuliahnya manajemen gitu. Nggak sesuai. Ya udah, aku bahkan sebelumnya jualan. Maksudnya aku punya toko bangunan yang mana nggak sesuai, tapi ya nggak apa-apa, dikesampingkan dulu deh itu yang gengsinya dikesampingkan dulu deh. Yang penting sekarang kebutuhan kalian terpenuhi semuanya. Setelah itu kalian punya, jadi kalau menurut aku tuh kalian harus punya pabriknya dulu deh gitu. Pabriknya mestinya sesuai, kalian punya acuan dulu yang bikin kalian tuh dapetin cuan lebih banyak dulu deh. Gak usah passionan dulu deh. Setelah kalian udah punya cuan banyak, baru deh mendalami passion kalian. Boleh deh, terserah tuh mau ngapain, boleh. Tapi ya itu sih menurut aku, dikesampingkan dulu gengsinya, utamain yang harus diutamain dulu. Terima kasih, jangan lupa datang ke Ramen Head ya guys.